Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mutafara. Allahumma nafa'na bi'ulumihim. Syai'uli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-afatu at-tasi'atu. Ini bahaya yang ke-9. Bahayanya lisannya. Aduh. Al-ghina'u wa sya'ru. Itu nyanyian dan syair puisi. Amal ghina'u faqad sabaqa fi babis sama'i dzikruhu. Ya. Adapun nyanyian telah lewat dalam bab sama itu. Sama wal wujud ya, penyebutannya tidak semuanya dilarang. Wa amma syi'ru fa kalamun ya husnuhu hasanun wa qabihuhu ya qabihun. Nama syair itu adalah kalam yang kalau bagusnya yang bagus, yang jeleknya ya jelek. Ada husnun, ada hasanun. Hasuna yaksunu hasanatan atau hasanun. Ada husnun hasanun, sifat musabbah bismil fa'il ya. Fakalamun husnuhu ya hasanun wa qabihu ya qabihun ila an taharra lahu ya, kecuali dia ya berlebih-lebihan baginya itu ya madmumun, itu dicela itu sih. Qala sallallahu alaihi wasallam li ayyab taliya batnu ahadikum qayhan khairun lahu min ayyam taliya sya'ran. Sungguh perut salah satu di antara kalian itu penuh dengan nanah lebih baik baginya daripada penuh dengan syair. Aduh. Wal mahdzuru minhu ya al mudawamatu wa qat'uz zamani. Yang dilarang itu ya terus menerus dan memotong zaman, terus menerus. Wa illa ya faqad warada ma yadullu ala jawaziyya. Kalau tidak ya telah ada apa yang menunjukkan atas dibolehkannya. Apalagi syair-syair yang model burdah ya, atau syair-syair yang biasa kita baca dalam barzanji, itu kan bagus memuji Nabi ya. Tidak semuanya tergantung ya. Nyanyian juga begitulah. Wal afatul asyiratu bahaya yang ke-10 al-mizahu bercanda. Wa asluhu manhiun anhu madmumun. Ya, bercanda itu asalnya sih dilarang dan itu dicela. Illa qadrun yasiran, kecuali ya sekadar sedikit. Qala alaihi salatu wasalam la tumari akhaka wa la tumazihhu. Janganlah kamu menentang saudara kamu dan kamu jangan mencandai. Walam anal manhiya anhu minal mizahi al ifratu. Ketahuilah bahwa yang dilarang dari bercanda bergurau itu ya berlebihan. Idhuwa yurisu kasratad dhahki. Ya, sebab itu menimbulkan banyaknya tertawa. Wa kasratad dhahki tumitul qalba. Dan banyaknya tertawa itu ya bisa mematikan hati. Wa qala alaihi salatu wasalam inni la amzahu wala aqula illa akon. Sungguh wala aqulu ya salah. Inilah amzah. Saya itu bercanda dan saya tidak ngomong kecuali yang wala aqulu illa akon. Saya juga tidak mengatakan kecuali yang hak. Ruwiyanahu alaihi salatu wasalam, diriwayatkannya. Qala li Suhaibin taqulu tamra wa anta ramidun. Kamu makan korma sedangkan kamu sakit mata. Faqala akulu bisyakil akhir. Saya makan dengan bagian yang lain. Mungkin matanya yang sakit satu ya. Sedang sakit makan korma. Fatabasama Rasulullah tersenyum. Artinya Rasulullah juga ya ada sedikit-sedikit bercanda ya. Al-afatu al-hadiyata asyarata yang ke-11. As-sikhriyatu wal istihza. Ya penghinaan, pentertawaan. Wa huwa muharram, diharamkan. Qala Allah Ta'ala la yaskhar qaumum
min qaumin. Artinya jangan saling mencaci maki lah gitu ya. Jangan saling merendahkan. Wa manau al istikharu wal istihanatu. Menghina dan merendahkan. Wa tanbihu alal uyubi dan mengingatkan atas aib-aib. Wa rubama kana bil muakati fil af'ali wal aqwali. Jangan-jangan atau barangkali adanya itu dengan ngobrol, dengan pekerjaan atau dengan ucapan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mustahzi'ina bin nasi yuftahu li ahadihim babun minal jannah. Bahwa orang-orang yang mentertawakan istazhabi, mentertawakan orang-orang ya, yuftahu li ahadihim babun minal jannah, dibuka bagi salah satu di antara mereka pintu dari surga. Fayuqalu, setelah dibuka dikatakan halumma, sini, gitu. Fayaji'u bikarbi wa ghammi. Dia datang dan membawa kesesuaian dan kesedihannya. Fa idza jaa ughliqa dunahu. Setelah dia datang malah ditutup itu pintu tanpa dia. Tsumma yuftahu lahu babun akhar. Dibuka lagi pintu yang lain. Fa yuqalu halumma. Sini. Fayaji'u bikarbi wa ghammi. Datang lagi. Fa idza atahu ughliqa dunahu. Jika dia mendatangi ya ditutup tanpa dia. Fa ma yazalu kadzalika hatta, dan tidak hadirnya terus seperti itu. Hatta inna rajula la yuftahu lahu al-babu. Orang laki-laki itu dibuka baginya pintu. Fa yuqalu, dikatakan halumma. Fama ya'tihi, dia tidak mendatanginya. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Wa qala Mu'adz bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang membuli ya, itu kan, yang menyinyir saudaranya dengan dosa karena saudaranya temannya berbuat dosa, padahal dia sudah tobat. Wa qad taba minhu, dia telah bertobat. Lam yamut hatta ya'malahu, maka dia tidak akan mati hingga dia mengerjakan dosa seperti ini kerjakan oleh saudaranya itu. Tuh makanya jadi orang jangan, biasa orang tua tuh ngomong jangan suara aru-aru, nanti kalau kamu aru-aru kamu sendiri mengerjakan seperti itu. Gitu. Al-Jarqoni itu ngucap dia ngakon. Iya, orang tuh nggak boleh aru-aru ya. Aduh. Ya, doakan saja lah gitu. Apa? Al-afatu tsaniyata asyarat yang ke-12, ifsya'u sirri, menyebarkan rahasia, memviralkan. Aduh, kejelekan rahasia diviralkan. Wa huwa manhiyun anhu, dilarang, lima fi minal idzai wa tahawuni, sebab di dalamnya ada ya menyakiti dan ya penghinaan bihaqil asyiqoi, haknya teman-teman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al haditsu bainakum amanatun, ya, yang namanya pembicaraan antara kalian itu amanat, tanggung jawab ya. Al-afatu tsalitsata asyarata al-wa'du al-kadzibu, janji yang bohong. Wa dzalika manhiyun anhu, itu dilarang. Wa dzalika min amaratin nifaq, itu dari tanda-tanda kemunafikan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman penuhilah itu kan janji-janji. Wa qala alaihi salatu wasalam al-aidatu atiyatun. Janji itu adalah pemberian. Kalau pemberian enggak boleh diminta lagi, dipenuhi ya. Al-afatu ar-rabi'ata asyarata yang ke-14. Al-kizbu fil qawli wal yamini, bohong dalam ucapan dan sumpah. Wa huwa min qabahiz dzunubi, itu sebagian dari dosa-dosa yang jelek. Ruwiya anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yaktubu ba'da wafati Rasulullah. Beliau dulu berkhutbah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qama fina Rasulullah maqami hadza. Dulu ya Rasulullah berdiri di tempat saya berdiri ini, hadza. Summa baka, kemudian beliau menangis. Faqala iyyakum wal kadziba. Jagalah diri kalian dan berbohong, kebohongan.
fa innahu ma'al fujuri. Hamba dia itu yang berbuat bohong seperti orang yang durhaka, yang berbuat dosa. Tadi man bau ya di sini dalam ini bukan man membaul fujur, tempatnya kedurhakaan. Wahuma finnar, duhanya di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal kadhiba babun min abwabin nifaq, bahwa kebohongan adalah satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Wa qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf mengatakan inna fil ma'aridi lamandu'atan anil kidbi. Ma'arid ya, artinya tidak terang-terang sindiran ya, sembiringan ya guys, bahwa sindiran itu ada merupakan merupakan ladang dari kebohongan itu. Karena tidak terus terang ya. Qala inna fil ma'aridi ma yakuf ar-rajulu anil kizbi. Sebutnya di dalam apa sindiran ya itu. Apa yang seseorang itu ya menutupi kebohongan itu. Atau makna ta'rid itu lawannya sharih. Kalau sharih kan terang-terangan ya. Kalau ta'rid itu kan menyindir. Al-afatu al-khamisata asyarata, yang 15, al-ghaibatu ghaibah. Mengomain orang. Fa nadhkuru awalan ma warada min syar'i. Kami menyebutkan dulu apa yang ada dari syariat fi damya, dalam menjelekkan hibah. Qala azza wa jalla wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Janganlah kalian saling menghibahi. Apakah salah satu di antara kalian ingin untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Aduh, alhamdulillah ya. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajasu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasud menghasudi, jangan saling dengki mendengki, jangan tanajasu saling mengkhianati. Tanajasu itu aslinya sih dalam jual beli ya. Pura-puranya dia mau membeli padahal sih enggak, bohong itu. Biar dia mau membeli dengan harga mahal. Saling mengkhianati. Wadada barusan ungkur-ungkuran. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan saling membuli itu, masalah menyinyir. Wa kunu ibadallah ikhwan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibata. Jaga diri kalian dan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Masya Allah. Ghibah itu lebih tajam, lebih berat daripada zina. Masya Allah. Kenapa? Alasannya. Lianna rajula idza zana wa taba fayatubullahu alaih. Sebab seseorang jika dia laki-laki itu jika dia berbuat zina kemudian bertobat, maka Allah menerima tobat. Taba bertobat, taba ala menerima tobat, Allah menerima tobatnya. Tapi wa inna sahibal ghibati, orang yang memiliki ghibah, yang menghibai orang, la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Tuh, dia tidak diampuni hingga orang yang dihibai itu, pemilik yang dihibai itu dia mengampuni itu. Nah, kalau zina kan istilahnya hukukullah ya, hak Allah. Kalau ghibah kan ya hukullah ya hukul adami, benar kan begitu. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam maratu lailata usriya bi ala qaumin. Saya lewat di malam saya diisrokan ya Isra Mi'raj. Saya melewati atas sebuah kaum yakmisuna wujuhahum bi'adzafirihim. Mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dengan teratak, maksudnya dengan kuku-kuku mereka. Faqultu ya Jibril, Jibril, man haula, siapa mereka itu? Faqala haula illadzina yaqtabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim.
Mereka orang yang ya menghibai orang lain dan menjatuhkan di dalam kehormatan-kehormatan mereka. Masya Allah. Wa Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah juga berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala man mata taiban minal ghibati fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang mati dalam keadaan tobat dari ghibah, fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Dia orang yang terakhir masuk surga. Aduh, naudzubillah ya masyaallah. Man mata musiran alaiha fa huwa awwalu man yadkhulun nar. Orang yang mati yang terus menerus dalam berbuat ghibah, dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Aduh, naudzubillah. Ya, kalau rubung-rubung, kumpul-kumpul pastilah terjadi ghibah itu terjadi. Kalau baik kumpul-kumpul dalam satu jabatan, apalagi dalam satu partai ya politikus riungan, pasti dong nggak akan lepas, pasti ngomongin orang. Nah, gitu. Udah ngomongin kadang mengadu domba, mencaci maki. Aduh, naudzubillah lah. Tuh, makanya biasanya anak-anak habis udahlah jangan terjun di dunia politik. Aduh, di dunia pendidikan saja lebih aman insya Allah. Tapi ya nggak selamanya nggak begitu. Gus Dur jadi ketua politik. Mbah Maimun bisa ya. Ya itu ya syukur kalau bisa sih bagus. Gitu. Tapi kan kita jangan kebanyakan kan terpengaruh ya. Masya Allah, naudzubillah. Ya sebenarnya bukan itu saja, apa saja lah. Kita tahu mereka rubung-rubung, di kafe di mana-mana ngobrol apa itu. Aduh, ini kayak seperti makan kacang. Naudzubillah. Sekarang apa sih betulnya ghibah itu? Wahadul ghaibati, batasannya ghibah itu definisinya antadkuro insanan bima yakrauhu walau balaghahu. Kamu menyebutkan seseorang, menyebutkan apa yang ia tidak senang kalau itu sampai kepadanya. Kalau sebutan itu sampai padanya, dia nggak senang, itu ghibah. Nah, sawaun zakarta nuksonan fi badanihi, walaupun kamu menyebut kekurangan di dalam badannya, fi au nasabi au fi'lihi, nasabnya atau kerjaannya, ucapannya, au dinihi, au dunya, apa saja, hatta fi saubihi wa darihi wa dabati, hingga pada pakaiannya, rumahnya dan kendaraannya, apa saja itu. Loh, kadang-kadang orang maunya begini. Loh, saya kan ngomong bener. Ngomong begitu, nggak mengada-ada. Ya itu kalau bener. Aduh, ghibah itu bener. Ngomong bener. Kalau nggak bener ya bukan ghibah. Namanya namimah, itu semadu domba. Ya iya kan. Atau hoak apa itu. Itu sih bener. Ya lebih parah kalau itu. Aduh, naudzubillah, orang-orang begitu ya. Wallahu alam lah. Wa alam anna ta'rida wa tafi ma fiha, ya kata suri, ketahuilah bahwa ta'rid dengan sindiran tidak terang-terangan, namanya sembiringan delegasi dan memberi pemahaman di dalam ghibah ya kata suri seperti sore ya, seperti jelas sama saja lah. La farqa bainal harakati al-mufhimati wal qauli as-sharihi. Tidak ada bedanya antara gerakan yang memberi pemahaman atau ucapan yang sharih. Wal mustami'u fihi ya syarikul qaili, yang mendengarkannya di dalamnya ya merupakan sekutu bagi yang mengatakan. Wal isghawu wa ta'jubu mimma yadhkuruhu ya mimma yudzakiru istikhrajal ghibati wa huwa i'anatun wa syarikatun, itu. Sedangkan ya mendengarkan dan mereka masih ujub, masa takjub, merasa heran dengan di mana dia menyebutkannya untuk biar mengeluarkan ghibah. Ya, agar dia terus ngomong terus wa huwa i'anatun wa syarikatun, ya dia ya sudah berarti sekutu, pertolongan dan persekutuan. Wa qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radda an irdi akhihi bil ghaibati
kana haqqan 'ala Allah taala ayyarudda an irdihi yaumal qiyamah. Orang yang membantah atau menolak dari kehormatan saudaranya dengan ghibah. Oh, ada orang menghibah itu. Oh, orang biasa ghibah itu ngomong jelek ya. Enggak kok, kamu yang benar. Setahu saya dia orang baik. Nah, itu kan. Atau, alah kamu ngomong apa sih? Enggak bener itu. Nah, biasa gitu kan. Dibantah. Oh, yang namanya roda itu marahnya tergantung kalimatnya ya. Kamu bantah, kamu tolak. Oh, kamu pertahankan kehormatan saudara kamu itu ya kan? Itu maka hak bagi Allah untuk Allah mempertahankan itu kan dari kehormatannya hari kiamat. Masya Allah. Orang kita ada orang hibah malah ditambah-tambahin. Aduh, malah ikut ngerumpi. Wah, tambah kacau itu ya. Babu ma yurakhasu fil ghibati. Ya, ada bab apa yang dibolehkan di dalam ghibah. Ada ghibah yang diperbolehkan. Wa dzalika yakuna lahu ghardun sahihun fi syar'i. Dan itu adanya ghibah itu ada tujuan yang benar di dalam syariat. Wa dzalika sitatu asya. Nah, di sini ada 6 perkara. Al-walu atadzalumu, penzoliman. Kaman tadzalama min qadin kaman tadzalama min qadin dzalamahu, seperti orang yang merasa dizolimi, tadzalama merasa dizolimi dari qadi, dari hakim yang menzolimi dia. Au akhadha rasywatan minhu, atau hakim itu mengambil suapan gravitasi apalah. Aku kayak atau lainnya itu. Akhirnya dia ngomong pada yang lain kan. Bahwa jaizun mandubun ilah, itu sih ya boleh dan disunahkan itu. Biar hakimnya jangan begitu, orang pada tahu. Asalnya al-isti'anatu ala taghyiril munkari waradil ma'asi ila sholahi. Isti'anah minta pertolongan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebajikan itu. Minta pertolongan ya, misalnya ngomong sama ustadz atau sama kiai itu si fulan begini gini itu gitu. Oh gitu ya, sudah nanti ya kan begitu ya, ada niat merubah kemungkaran. Asal itu al-istifta'u bi ayakula, al-istifta minta fatwa, minta saran. Biaya kula, dia ngomong pada kiai, dolamani abi au akhi fi kaza, bapak saya, saudara saya menzolimi saya begini. Misalnya bab warisan, kok gini. Oh ya, nah, itu kan, ya itu boleh. Fakai fasabilu ilal kholasi, ya, bagaimana kiai, bagaimana jalan bisa menyelesaikan ini, gitu kan? Tapi ya wat ta'ridu fi mithli hadza aslamu. Tapi ya dengan ta'rid, dengan tidak terang-terangan semacam ini ya lebih selamat. Contohnya jangan ngomong bapaknya, Pak Kiai atau Pak Ustadz, kalau gini-gini tuh, kalau ada orang mati, ya, ada orang mati ini, dia punya anak begini, sebetulnya bagian dia tuh berapa sih? Anak perempuan 1 ya dapatnya setengah. Nah, dia nggak nyebut bapaknya, ini itu kan namanya nggak terang-terangan, bukan bapak saya, hanya contoh orang lain itu namanya ta'rid ya itu. Arabi'u ya tahdzirul muslimin minasyarri, itu mengingatkan orang Islam dari kejelekan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkur al-fajira bima fihi mimma sabihi yahdharu an-nas. Artinya sebutkanlah orang yang durhaka, orang yang latut, yang berbuat zalim, bima fid, apa yang dalamnya, min masabi, dari kesalahan-kesalahan si fajir tuh. Misalnya orang tukang bohong, tukang menipu, itu kan. Awas tuh, dia tuh tukang tipu, banyak korbannya, termasuk saya, gini. Ini kan biar korbannya jangan semakin banyak. Kalau dibiarkan saja, wah nanti ya semakin banyak korbannya gitu. Tapi ya kesalahannya saja, jangan ngerembet-rembet dengan yang lain itu kan.
biar orang-orang jadi ya apa itu nyampe orang berhati-hati ya. Al-khamisu apa? Ayu arifa bismin. Bismin. Dia memperkenalkan dengan nama. Kal a'rad wal a'mas. Kadang kan ada orang tuh itu tuh si fulan. Yang mana? Ali. Ali yang mana? Banyak Ali ini. Itu tuh yang pincang. Oh, sama yang matanya pecek. Apa saja contoh aja lah. Ya itu sih karena untuk biar jangan salah ya fadzalika la haraja fihi, tidak ada larangan lah itu sih. Itu yang keenam, ayu jahira bil fiski kal mukhannasi wasa al mukhannis ya kal mukhannisi wasa ibil mahur. Dia terang-terangan kefasikan, bikin kefasikan terang-terangan. Kalau mohon itu seperti orang yang berpura-pura perempuan tuh. Oh, waria ya. Aduh, biasa kan itu aduh. Oh, di TV orang laki-laki berpura-pura perempuan. Jadi dia terang-terangan. Ya mau apa? Wasaibil mahur ya. Kalau sih pemilik karaoke, pemilik kafe yang nggak bener lah gitu kalau mahur ya. Aduh, naudzubillah ya. Dia terang-terangan. Wal mujahiri bisyurbil khamr. Orang terang-terangan minum khamr, dikenal. Dia pecandu sudahlah. Itu peminum udah peminum yang dahsyat. Nah, ya itu enggak apa-apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alqadil babal hayai an wajhi fala ghibata lahu. Orang yang menjatuhkan, membuang jilbab malu, istilahnya jilbab malu. Ada orang yang tidak punya malu itu melemparkan jilbab dari wajahnya, ya fala ghibata lahu, tidak ada ghibah. Artinya boleh diomongin. Udah dikenal dia tuang. Enggak benar ya sudah itu sih. Salahnya dia sendiri. Umumnya orang kalau berbuat kesalahan kan diumpetin itu. Allah alam. Babu kafaratil ghaibati. Ya, ghaibat bayar kafarat. Kafaratnya apa ya? Gitu. Alam annal wajiba alal muqtabi ayan duma wa yatuba wa yatasafa ala ma fa'alahu. Oh. Ketahui bahwa yang wajib orang yang muhtab, orang yang yang membuli, yang menghibai itu ya dia menyesal dan bertobat dan merasa ya ta'asuf, merasa sorry, merasa menyesal ya. Apa yang atas ia kerjakan, liyakhruja min haqqillahi ta'ala, tuh agar dia keluar dari hak Allah Ta'ala. Dari ghibah itu juga ada hak hakullah, ada hakul adami ya. Setelah bertobat ya summa istahlala ya istahli summa yastahlilu gitu. Minta halalan, minta dihalalkan al muhtab ya, dari orang yang dihibai. Kadang-kadang isim fa'il isim maf'ul sama ya. Ikhtabu ihfawa muhtab. Isim fa'ilnya muhtab. Isim maf'ulnya muhtab juga seperti muhtar ya kan. Tergantung konteksnya. Dari muhtab yang pertama itu isim fa'il, muhtab kedua isim maf'ul. Liya'ilahu, agar dia minta penghalalan dari orang yang diribai, agar dia menghalalkannya atau memaafkannya. Ya fa yakhruju min madlamatihim, maka dia berarti keluar dari pendolimannya. Wal yakun dzalika bidhari huznin wa tanaddumin, dan seyogianya itu dengan menampakkan kesedihan dan ya penyesalan. Wa qala Hasan yakfihi al-istighfaru dunal istighlali. Tapi ada ini pendapat ya. Syekh Hasan ini cukup bagi orang yang menghibai itu beristighfar saja tanpa minta penghalalan, minta maaf. Kadang-kadang kan kita malu ya ngomong begitu. Ya umumnya begitulah. Kita malu bisa ngomongin, paling ngomong, "Aduh maaf ya, saya ngomongin kamu, aduh." Ya, ngomongin apa? Aduh udahlah nggak enak. Udah gitu. Ya sudahlah, beristighfar saja. Itu enak ya.
Ada yang pendapat begitu. Warawa apa? Warawa Anas bin Malikin. Ada an Rasulullah annahu qala kafaratu man man ikhtab kafaratu man ikhtabta antastaghfirullahu katanya. Kafaratnya orang yang kamu ghibai itu kamu beristighfar minta ampunan untuknya. Nah, kita mintain ampun aja gitu. Bisa kan astagfirullah ya li wali walidayya wali masyayikhi itu kan li jamil muslimat khususon akhi al muqtab yang diribai si fulan sebut aja lah. Atau khusus Allahumma fir Allahumma fir dzunubi wa dzunuba akhi yang si fulan aduh didoain aja beli minta ampunan. Wa qala Mujahidun kafaratu aklika lahma akhika antusni alaihi wa tad'u lahu bi khair. Bahwa kafarat makanmu terhadap daging saudaramu. Tadi kan orang yang yang menghibai saudaranya kan seperti orang makan makan dagingnya dengan menteh dengan keadaan mati ya aduh itu kan. Makanya apa kafarat makan daging itu? Artinya kafaratnya ghibah. Antusniya alaihi. Kamu memujinya di depannya. Wa tad'u lahu bi khairin. Dia mendoakan baginya dengan kebaikan. Tapi ya wal aula al istighlalu bi idzari tanaddumi. Tapi yang lebih utama ya minta penghalalan, minta maaf dengan menampakkan penyesalan. Al-afatu asadisata asyarata. Afat lisan yang kalau 16. Afatnya banyak sekali itu ya. Memang lisan tuh luar biasa itu kan. Makanya apa? Namanya lisan dilukikan apa? Mulutmu adalah senjatamu. Ada bahasa kita kan begitu. Makanya aduh, maka luar biasa. An-namimatu madu domba. Qala Allah Ta'ala hammazim masya'im binamim. Tukang yang membuli. Tukang apa itu bahasa itu ya. Yang ngomongin ya. Binamim dengan madu domba. Al-Qalam. Qala Abdullah bin Mubarak waladuz zina la yaktumul hadis. Apa waladuz zina la yaktumul hadis. Bahwa anak zina itu tidak bisa menutupi pembicaraan. Apa maksudnya gini ya? Tadi kan yang namanya ghibah itu kan istilahnya lebih jelek daripada zina ya. Aduh, naudzubillah. Wa syarabi ila anna kullu man lam yaktum al hadis. Sesungguhnya orang yang tidak wa asyarabi berisyarat bahwa orang yang tidak menutupi pembicaraan wa masyabi namimati dan dia berjalan dengan namimah mengadu domba dalla ala annahu menunjukkan bahwa itu adalah waladuz zina. Aduh naudzubillah ya. Istimbatan min qauli ta'ala itu karena hasil istimbat menyimpulkan dari sabda Allah Ta'ala utulim ba'da dzalika zanim. Utulim itu apa? Wong sing ya sing ngeyel ba'da dzalika zanimun. Zanim ini asli sih ya ad-da'i orang yang mengaku-ngaku dia kadang ngaku lah dia keturunan ini padahal bohong itu. Wa qala ta'ala wailul likulli humazatil lumazah. Sadidul adabi apa? Sangatnya siksaan itu. Likulli humazatil lumazah. Setiap orang yang apa itu bahasanya apa itu yang mencaci maki ya, mencaci maki. Hamas itu namam. Qala hammalatul hatab. Hammalatul hatab yang membawa kayu bakar ini kan wa mar'atuhu hammalatul hatab.
apa? Mungkin itu kan istrinya Abu Lahab ya, tukang mengadu domba ya. Fakila kanat nama matan hamalatan lil hadisi. Dia itu ya nama tukang mengadu domba, hamalatan lil hadisi. Hamalatul Hatab itu bukan pembawa kayu bakar, sebenarnya membawa kayu bakar ya. Bukan, dia membawa pembicaraan, dibawa ke sana ke sini. Mengadu domba. Aduh. Naudzubillah lah. Qala Allah Ta'ala faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ini menerangkan apa ya? Dua orang perempuannya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Daraballahu masalah dengan kafaru imratan Nuh wa imratan Lut, istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal dia suaminya Nabi. Aduh, dia berdua itu mengkhianati keduanya. Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Tidak, dan memberi apa-apa, dia berfaedah apa-apa dari Allah. Itu. Wa fil hadis la yadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk surga qattat. Al-qattat huwa an-namam. Wa fi ahaditsu katsiratun, ada hadis yang banyak. Wa hadun namimah. Apa hadun namimah? Namimah dengan apa ya? Kasfu ma yakrahu ma yukrahu kasfuhu. Itu namimah itu. Mengungkap apa yang tidak dia disenangi pengungkapannya. Mengungkapkan apa yang tidak senangi. Sawaun karyahu al-mangkul anhu, sawapun sesuatu yang tidak disenangi, orang yang dipindahkan itu kan, yang dipindahkan awal mangkul ilahi, atau orang yang menerima, orang yang ucapannya dipindahkan dibawa, atau orang yang menerima ucapan itu. Dan al-mangkul anhu ada mangkul ilahi. Saya kan kalau bahasa kita kan berwajah dua ya. Salisun, orang ketiga. Wasawaun kana al-kasfu bil qauli aw bil kitabati aw bil ramzi wal isyarah. Pada saja pengungkapan itu dengan ucapan, dengan tulisan surat, atau dengan isyarat ramz itu. Dengan isyarat, ramz dan isyarat sama ya dengan isyarat. Fa haqiqatun namimah ya idzan, maka hakikatnya namimah ya ifsya'us sirri wa hatkis satri wa hatkis satri. Ifsya'us sarri wa hatkus satri, yaitu mengviralkan rahasia, itu kejelekan, dan dua ya membuka penutup yang mestinya kejelekan ditutupi malah diwer-wer, diviralkan. Aduh, udah hoax lagi. Aduh, naudzubillah lah. Itu ngomongkan begitu. Makanya ya lebih baik diem lah. Aduh, naudzubillah ya. Al-afatu as-sabi'ata asyarata. Oh, yang ke-17. Banyak sekali nih afatnya lisan itu. Kalamu zil lisana ini, pembicaraan orang yang memiliki dua lisan. Kalau bahasa kita dua wajah ya. Wa dzalika man yataraddadu bainal muta'adiyah ini. Yaitu dia bolak-balik antara dua orang yang bermusuhan. Atau dua orang yang saling menzalimi gitu kan. Saling melewati batas. Wa yukallimu wa kullu wahidin bima yuwafiquhu, dan dia berbicara kullu wahidin bima yuwafiquhu. Dia mengajarkan wa yukallimu kullu wahidin bima yuwafiquhu, itu dia mengobroli bagi setiap satu dari orang itu bima yuwafiquhu, apa yang menyocoginya, mengepasinya. Wadzalika ainun nifaqi, itulah ya hakikat kemunafikan. Kalau bahasa kita punya dua wajah ya.
Wa qala Ammar bin Yasirin bin Asir ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu wajhani fid dunya. Ini juga ada. Orang yang memiliki dua wajah di dunia, tukang madu domba. Kana lahu ya lisanani min narin yaumil qiyamah. Maka ada baginya dua lisan dari neraka, dari api hari kiamat. Aduh naudzubillah. Wa rawa Abu Hurairah anhu alaihi salatu wasalam qala atajiduna min syarri ibadillah yaumil qiyamah. Atajiduna min syarri ibadillah yaumil qiyamah. Kalian akan menemukan bagian sejelek-jeleknya hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Dzal wajhaini alladzi yati haula'i bi hadisi haula. Yaitu orang bermuka dua yang mendatangi mereka dengan pembicaraan mereka. Wa ulai bi adzaula. Kemudian mendatangi mereka lagi dengan pembicaraannya mereka. Aduh. Wa fil lafzin alladzi yati haula biwajhin wa ulai biwajhin. Dalam satu lafaz yang mendatangi mereka dengan satu wajah dan dengan mereka lagi dengan wajah yang lain. Aduh. Wah, dalam dunia politik biasanya begitu menghalalkan segala cara. Aduh. Naudzubillah lah, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, zamannya medsos, begitu viral seluruh dunia. Bukan saja. Kalau dulu masih mending ya, paling cuma 1-2 orang dengar yang sekitar kita aja. Sekarang, aduh, makanya mestinya saat-saat sekarang kita lebih hati-hati ya. Mestinya, aduh. Udahlah, yang penting makanya kita ya alaikum bi anfusikum. Udahlah, kita jaga diri kita saja. Kita nggak usah ngomongin orang lain. Memang sudah begini alamnya mau apa itu kan. Alaikum anfusakum. Sudahlah, kita nggak usah macam-macam. Tinggal kita ya. Naudzubillah. Al-afas aminata asyarata yang ke-18 ya al-madhu. Wah, ini memuji. Memuji orang, memuji depannya. Kadang orang dipuji senang ya. Orang dipuji kok senang. Itu setan itu yang memuji itu. Al-madhu fa manhiyun anhu fi bandil mawadi. Ya, yang namanya pujian itu ya manhiyun anu dilarang, tapi ya tidak selamanya di sebagian tempat. Nabi sendiri itu burda itu ada burda itu kan ada para sahabat dia bersiir, wah berapa jumlahnya berapa tuh siirnya itu memuji-muji Nabi. Sampai Nabi mengasih burda, itu burdanya Nabi itu selendangnya itu dikasihkan, mah dikatakannya burda. Wah, orang Wahabi nggak seneng marhabanan. Kacau. Katanya ngerasa paling sunnah. Aduh, nah itulah. Artinya ya tidak selamanya memuji itu jelek ya. Ya masalahnya apa jelek tuh? Kadang-kadang kita kan kalau dipuji seneng ya. Oh jadi ujub, aduh, jadi sum'ah, amit-amit, awas itu. Fa'inau bil madhi ya muzhirun lil hubbi ya. Nah, sungguhnya dalam memuji itu ya sebagai apa yang menampakkan bagi kecintaan. Ya tuh. Asali satu anau qad yaqulu ma la yatahaqqaqu. Ya terkadang dia mengatakan apa yang enggak nyata. Walam yatla alaihi, dan dia tidak tahu betulnya. Kadang-kadang memuji-muji, ujung-ujungnya minta dikasih hadiah. Biasanya orang nggak begitu. Diolo dulu, ngolo dengan memuji, mengada-ada. Wah, dosa juga. Arabiatu ayyafra'al mamduh bi. Tuh, orang yang dipuji, apa namanya? Senang. Wa huwa zalimun aw fasikun. Dengan dia zalim atau yang fasik. Wa dzalika ghairu jaizin. Itu tidak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yaghdabu idza mudhiqal fasiq. Sungguhnya Allah taala ya marah jika orang fasik dipuji. Orang fasik dipuji. Aduh kacau.
Karena ada apa itu? Ada ikan di balik batu pengen dikasih hadiah. Tahu orang fasik dipuji. Kacau dah. Wa mal mamduhu fayadurhu min wajhain. Adapun yang dipuji ya maka merugikan dia dari dua arah, itu kan. Akadihima ya apa? Ayahdutsa fi kibran wa yajaban. Bisa juga terjadi muncul kesombongan dan keujuban. Wah, dia ngerasa, wah iya benar kalau nggak ada saya. Aduh, dan naudzubillah. Watanya idza utnya alaihi bil khair radhiya huwa min nafsihi. Jika dia dipuji dengan kebaikan, dia merasa dia nerima meridha dirinya bidzalik fanasiya nuqsana nafsihi, maka dia melupakan kekurangan dirinya tuh fayakillu tashmiruhu lil khair, maka dari sedikit kesiapan dia untuk kebaikan. Dari kiai tasmir tawis-tawis, apa tawis-tawis? Kesiapan ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam qata'ta unuqa sahibik. Oh, sama saja kamu berarti memotong leher leher apa itu? Atas saudara kamu. Ya iya, karena dipuji ngerasanya sudah maksimal bekerja, sudah berhasil, sudah sukses. Akhirnya nggak mau berjuang lagi, nggak mau semangat lagi. Sama aja udah memotong lehernya. Aduh, naudzubillah ya. Wahai hak, celaka lu. Lau sami'aha ma'aflaha. Kalau dia mendengarnya, maaflah, alangkah senangnya dia itu. Aduh, maaflah itu takjub ya. Ala fahad atas asyarata ini yang ke 19. Aduh. Fil ghaflati an daqaiqil khata fi mahfil kalam. Dalam dia apa namanya? Lalai dari apa? Dari kecilnya kesalahan, lembutnya kesalahan fi fa'wil kalami dalam kandungan ucapan. Kadang masih ada yang salah kan? Itu. La siyama fi ma yata'allaqu billahi wa sifatihi. Apalagi dalam yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Iya, misalhu qala Hudzaifah, misalnya kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syi'tu. Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan masya Allah wa syi'tu. Jika Allah dan saya berkehendak. Walakin ya liyakul seyogianya, tapi seyogianya dia mengatakan masya Allah tsumma syi'tu. Ya karena Allah berkehendak, kemudian saya juga berkehendak. Jadi kalau wau kan seolah ada pentasyrikan ya, memusyrikan. Kalau summa kan tidak. Wa dzalika li anal atfa al mutlaqu yuhimu at-tasyrika. Sebab atap ya diatapkan yang secara mutlak itu bisa memberi paham pensekutuan, itu dilarang. Wa qala alaihi salatu wasalam la taqulu lil munafiqi sayyidana. Kamu jangan mengatakan pada orang munafik ya sayyidana. Aduh, hai Tuhan besar kita. Fa innahu ya iyyakun sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Kalau sungguhnya kalau dia itu memang said kalian, itu kan Tuhan besar kalian, berarti kalian berbuat salah. Berbuat salah dengan Tuhan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala ana bari'un minal Islam. Ada orang, saya bebas dari Islam. Fa in kana shadiqan fa huwa kama qala. Kalau memang itu benar, ya orang yang benar ya fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana apa yang ia katakan. Wa in kana kadziban, kalau dia ngomong bohong, ngomong pelangguran itu, fala yarji'a ilal islami saliman, dia tidak kembali dalam Islam dalam keadaan selamat. Tidak cacatnya walaupun bohong. Jangan ngomong yang enggak benar lah gitu. Al-afal aisyur, sampai 20 ya. Soalul awami an sifatillah ta'ala. Ini ada pertanyaannya orang-orang awam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Tuh. Wa an kalamihi, dan tentang kalamnya Allah Ta'ala.
Wa apa? Wa anna qadimatun au hadisatun. Kalam Allah itu qadim apa hadis? Ya, itu kan. Itu kan aduh kalau orang awam mah enggak boleh gitu kan. Wa huwa minhum fudulun. Sebab itu Pak pembicaraan semacam itu bagi orang-orang awam ya fudul. Oh, berlebih-lebihan. Bal haqquhum, hak mereka itu al istighalu bil amal dunal ilmi, menyibukkan diri dengan amal tanpa ilmu. Li'annal awama idza khadu fihi, sebab orang-orang awam jika dia menyebur di dalamnya itu kan rubama takallamu bima huwa kufrun. Oh, jangan-jangan dia itu ngomong ya dengan apa yang ada kekafiran, wala yash'uruna bidzalik, dan mereka tidak merasa itu. Makanya dulu orang-orang tua itu, saya ingat abuya tuh, udahlah kalau tanya apa-apa tuh, udahlah jangan ada jero-jero, jangan dalam-dalam. Oh, kamu bahaya kamu. Kita tuh ditutup itu, katanya. Iya itu ya. Barang sekarang kan, anak-anak zaman sekarang kan kritis-kritis ya. Bertanya macam-macam tentang hari kiamat segala macam. Ya, kita orang tua jangan menutup. Sekarang sih sudah semakin cerdas lah anak kita. Karena mereka sangat cerdas. Tapi orang untuk orang awam ya nggak perlu lah itu. Itu. Nah ini kalau kita ngomong macam itu akan terjadi mengorbankan orang awam itu sendiri ya. Wa su'aluhum an dzalika ka su'ali sasati an asraril muluk. Dan pertanyaan mereka orang-orang awam itu tentang itu ya seperti pertanyaan sasah min asraril muluk. Apa saja? Ya orang-orang orang apalah apa kadang sasah mana orang siasa, orang politikus. Nanti sasah di sini enggak tuh ya. Orang-orang ya orang bawahan lah, orang yang enggak tahu apa-apa tentang rahasia-rahasianya raja-raja. Wah, orang-orang awam nanya tentang politik nggak ngerti lah gitu. Wa fil hadithi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kil wal qala wa kasrati suali. Rasulullah melarang dari kil wakol, katanya dan wakol. Ya tergantung apa katanya ya kan. Yang mana ini Sufia ini kan katanya. Aduh ya. Lah tahu apa kontennya lah mestinya gitu ya. Kil wakola katanya kalau kola dia mengatakan wakal surati suali dan banyaknya pertanyaan wa idaatil mali dan nyanyiakan harta. Aduh. Wa alal jumlah secara global istighalun nasi kesibukan orang-orang innal hurufa qadimatun au hadisatun, huruf itu qadim atau dahulu atau barang baru. Diberatakan seperti kaman kataba ilahi al maliku bi kitabin rasamalahu fihi umuran, seperti orang yang dikirimi ditulisi surat oleh raja dengan tulisan yang ia tulis baginya di dalamnya itu ada perintah-perintah. Oh kamu harus ini, kamu harus ini, itu kan. Falam yatakil bisya'in minhu, dia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu dari perintah itu kan. Nggak mengerjakan, malahan wadaya azamanahu. Dan dia menyanyiakan zamannya. Ngomong apa? Fi anna kirtasal kitabi qadimun au hadithun kayak. Ini kertasnya, surat kertasnya raja ini barang kodim atau barang baru ya, barang aduh nanya tentang kodim dah kholik atau makhluk, aduh barang baru atau barang kodim ya apa tahik walau kubata minu, maka dia berhak sanksian siksaan dari raja, kurang ajar dikongkon kerja malah tanyanya macam-macam, la muhalata, tidak ada kemustahilan, pasti dimarahin sama raja, dikeprukin kali. Kurang ajar sih. Suruh diperintah ngomongnya kertas ini hadis wa qadim. Aduh. Halah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa alihi wa sallim. Wa sallam wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab.